kisah dari seorang nabi yang bernama Ibrahim. Mungkin semuanya sudah mendengar ya, sudah tahu bahwa Ibrahim itu adalah seorang nabi, bahkan seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, kitab Kejadian Genesis menceritakan bahwa Ibrahim tidak memiliki anak dan tak ada harapan lagi untuk memilihnya. Pada suatu malam, Tuhan menyuruhnya keluar dari tenda. Yang menyebutkan, "Hei Ibrahim, keluarlah kau, pandanglah langit dan hitunglah bintang-bintang di sana. Bilang kau sanggup." Lalu Ibrahim menatap ke langit, lalu beliau menghitung seluruh bintang yang ada di langit. Masya Allah. Lalu Ibrahim mendengar ada suara yang menyebutkan, "Sebanyak itulah anak keturunanmu nanti." Sedangkan Ibrahim di waktu itu sudah usia tua. Istrinya beliau, yaitu Siti Sarah, berusia 76 tahun. Sementara Nabi Ibrahim sendiri berusia 85 tahun. Umur yang terlalu tua untuk menerima kehadiran seorang bayi. Lalu Siti Sarah, karena Siti Sarah ini umurnya sudah tua dan dia menyadari bahwa kalau dia tidak akan mampu mempunyai anak lagi menurut dia, tapi tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Siti Sarah mengizinkan suaminya yaitu Ibrahim untuk menikahi seorang budaknya sendiri, yaitu Siti Hajar. Dan akhirnya Nabi Ibrahim menikahi seorang istri yang bernama Siti Hajar, yaitu Siti Hajar seorang budak asal Mesir. Meskipun demikian, perasaan cemburu tumbuh juga di antara majikan dan budaknya, yaitu Siti Sarah kepada Hajar. Yaitu Siti Sarah, walaupun Siti Sarah ini mengizinkan Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, tapi tetap Siti Sarah timbul rasa cemburu. Sehingga Siti Hajar menjadi pelampiasan sasaran kemarahan Siti Sarah. Tapi Siti Hajar hanya mampu mengadukan penderitaannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan mengutus seorang malaikat untuk menyampaikan pesan kepadanya, "Aku akan memperbanyak keturunanmu yang tak terhitung jumlahnya." Itu kata Gusti Allah yang disampaikan oleh malaikat. Lalu sang malaikat itu juga pun berkata, "Berbahagialah, kamu akan dikaruniai seorang anak, namailah seorang anak itu Ismail." Karena artinya itu Tuhan telah mendengar penderitaanmu. Hajar lalu menemui Ibrahim dan Sarah
menyampaikan apa yang dikatakan malaikat ketika bayi yang didambakan tersebut lahir. Menceritakan Siti Hajar kepada Ibrahim bahwa kalau bayi yang dikandungnya lahir, namailah Ismail. Lalu Ibrahim memberi nama anaknya itu yang dari Siti Hajar Ismail, yang berarti Tuhan telah mendengar. Nah, Tuhan telah mendengar. Waktu ke waktu ketika Ibrahim berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan berfirman lagi kepada Ibrahim, menjanjikan bahwa Sarah pun akan melahirkan seorang anak. Allah Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil baginya. Siti Sarah yang berusia 90 tahun, mana mungkin di zaman sekarang bisa hamil, umur yang sudah terlalu tua. Sedangkan Siti Sarah dirinya sudah berusia 90 tahun, akhirnya Siti Sarah dikaruniai seorang anak. Lalu seorang anak itu yang dari Siti Sarah mesti diberi nama Ishak. Lalu khawatir kalau Allah mengurangi kasih sayangnya terhadap anaknya yang lebih tua. Ibrahim berdoa, semoga Ismail hidup dalam hidayah-Mu ya Allah. Dan Allah menjawab. Aku dengar doamu tentang Ismail, tenanglah. Aku merahmatinya dan aku akan menjadikan dia pemimpin suatu bangsa yang besar. Tetapi kehendakku tentang Ishak telah kutetapkan, dan Sarah akan melahirkannya tahun depan. Itu. Jadi Nabi Ismail lebih tua, ya. Nabi Ismail lebih tua usianya ketimbang Nabi Ishak. Lalu Sarah melahirkan Ishak dan dia sendiri yang menyusunnya. Setelah Ishak disapi, ia memohon kepada Ibrahim agar Hajar dan putranya segera pergi dari rumah mereka karena sangat menyayangi Ismail. Ibrahim amat sedih dengan permintaan itu. Namun Allah berfirman kepadanya agar permintaan Sarah dipenuhi. Dan supaya tidak larut dalam kesedihan, Allah berjanji akan memberkahi Ismail. Dengan demikian, keturunan Ibrahim bukan hanya satu bangsa, tetapi dua bangsa besar dan negara adik kuasa yang menjadi sarana menjalankan kehendak langit, yang kepada mereka Allah bukan saja menjanjikan kemakmuran duniawi, namun juga keluhuran spiritual. Ibrahim menjadi pemimpin dua aliran spiritual besar yang tidak mengalir bersama, melainkan memiliki jalan masing-masing. Ibrahim yakin bahwa Hajar dan Ismail senantiasa dalam naungan rahmat Allah dan dalam lindungan para malaikatnya, sehingga segalanya berjalan dengan baik. Dua aliran spiritual, dua agama, dua dunia bagi Tuhan, dua lingkaran, dan karena itu juga dua pusat. Itulah tempat yang disucikan bukan atas pilihan manusia, namun telah ditetapkan oleh kerajaan langit. Ada dua pusat suci yang melingkupi Ibrahim, satu di daerahnya dan satu lagi mungkin belum diketahui, dan mungkin
kesanalah Hajar dan Ismail dituntun ke suatu lembah tandus di Arabia. Seketika 40 hari perjalanan unta di sebelah utara kanan lembah itu bernama Bakkah. Dilukiskan bahwa semua sisinya dikelilingi bukit kecuali 3 bagian. Satu bagian di sebelah selatan, satu bagian di sisi utara, dan satu sisi yang terbentang ke Laut Merah 40 mil ke arah barat. Alkitab tidak menceritakan bagaimana Hajar dan Ismail menempuh perjalanan ke Bakkah. Barangkali keduanya ikut rombongan kafilah karena lembah itu terletak di salah satu rute utama perjalanan. Sebuah jalur yang sering disebut dengan rute minyak wangi karena dilewati parfum, kemenyan, dan barang-barang lain yang dibawa dari Arabia Selatan ke daerah Mediterania. Mungkin saja begitu tiba di tempat itu, Hajar dibimbing langit untuk meninggalkan kafilahnya. Tak lama kemudian, sang ibu dan putranya merasa sangat kehausan, sampai-sampai Hajar sangat khawatir akan keselamatan Ismail. Menurut riwayat, Ismail menangis di hadapan Tuhan dan tergeletak di atas pasir, sementara sang ibu berdiri di atas bebatuan sambil berjingkat memandang ke sekelilingnya, berharap mendapatkan pertolongan. Namun ia tidak melihat seorang pun. Hampir putus asa, ia bolak-balik melintas jalan yang sama sampai 7 kali. Akhirnya ketika ia duduk istirahat di dekat sebuah batu karena sangat lelah, datanglah malaikat menemuinya. Dalam Injil diriwayatkan, dan Allah mendengar suara seorang bayi itu dan mengutus malaikat surga untuk menemui Hajar dan berkata, "Apa yang membuatmu susah, Hajar? Janganlah takut. Tuhan telah mendengar suara bayimu di tempat ia berbaring. Bangkit dan angkatlah bayimu dan gendonglah dengan tangan. Dia akan menjadikannya pemimpin bangsa besar." Dan Tuhan membukakan matanya dan Hajar menyaksikan mata air yang menakjubkan, dan yang sekarang disebutkan air Zam-Zam. Maka air itu memancar dari gundukan pasir yang disentuh tumit Ismail. Tak lama kemudian daerah itu menjadi suatu perkampungan karena memiliki sumber air yang sangat bagus dan menakjubkan. Mata air itu dikenal dengan nama Zam-Zam. Mungkin hanya sekian dulu, ditunda dulu ya. Suatu saat lain waktu kita teruskan lagi pembahasan riwayat Ismail. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.